Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marini Yulia dari BKP 2. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan sendiri ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun disusun sesudah menjadi kata, kelompok kata maupun kalimat. Secara umum, ejaan merupakan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi dengan tanda baca. Ejaan sendiri banyak macamnya. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melajoy yang disusun oleh C.H. Van Ophusen. Contohnya, huruf Y ditulis menjadi J, yaitu saya menjadi sajang. Huruf J ditulis menjadi DJ, Jakarta, yaitu di Jakarta. Yang kedua ada ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ejaan baru yang disusun oleh Mr. Swandi pada 19 Maret 1947. Ejaan ini disusun untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya. Contohnya yaitu UE menjadi U. Contoh katanya umur menjadi umur. Kata berulang-ulang boleh angka 2, rata-rata menjadi rata pangkat 2. Ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Ejaan ini dibentuk tanggal 19 Juli 1955 oleh SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 448 S. Contohnya AI menjadi AY, AU jadi AU, OI menjadi OI. Contoh katanya itu santai menjadi santai, harimau, harimau, amboy menjadi amboy. Yang keempat ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ialah merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun atas kerjasama pihak Indonesia dengan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia pada tahun 1959. Contoh pembaruannya yaitu TJ menjadi C. Contohnya tercinta menjadi cinta. Dan yang terakhir ada ejaan baru. Ejaan baru yang merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis panitia Melindo. Para pelaksanaannya terdiri dari ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Yaitu di sini pembaruannya konsonan DJ menjadi J, konsonan TJ menjadi C, konsonan NJ menjadi NY, konsonan EJ menjadi SY, dan konsonan CH menjadi KH. Tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Biasanya tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, koma, buku, koma, pensil, dan tas. Ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam akan larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Keempat, tanda 2 titik. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. 5. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian di depannya. Misalnya, kini ada acara baru untuk mengukur panas. Keenam, ada tanda pisah. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang ketujuh ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, titik-titik, ya marilah kita bergerak. Yang kedelapan ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Kesembilan ada tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu. Tanda seru. 10. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun dik atau daftar Islam kegiatan kantor itu. Yang ke-11 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku biasanya
mencapai keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini tanda kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 tanda kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38 tutup kurung siku, perlu dibentangkan tanda kurung. Ke-12, tanda petik. Tanda petik biasanya mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain, misalnya pada contoh dialog. Yang ke-13 ada tanda petik. Tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing, yaitu misalnya pada feedback, artinya balikan. 14 tanda garis miring. Tanda baca ini dipakai dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Dan yang terakhir adalah 15 tanda penyingkat. Tanda ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Sekian video pembelajaran bahasa Indonesia dari saya tentang ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.